Selamat sore, saya Baby Rombe, biasa saya dipanggil Baby. Saya founder dari Kopi Kecil. Mungkin banyak teman-teman yang belum pernah dengar siapa sih si Kopi Kecil ini, gitu. Karena memang kami lebih fokus beroperasi di United Arab Emirates daripada di Indonesia. Jadi saya mau memperkenalkan sedikit siapa sih Kopi Kecil ini gitu. Ini sedikit timeline-nya Kopi Kecil. Kami berdiri tahun 2014 di Yogyakarta. Kecil banget, makanya namanya Kopi Kecil. Udah gitu di tahun 2017 kami bekerja sama dengan salah partner kami yang sekarang ada di Uni Arab Emirates. Kami membuka 2 outlet, yang pertama di The Marina Mall Abu Dhabi, dan yang kedua ada di daerah Musafa di Abu Dhabi juga. Lantas di 2020 pada saat COVID melanda, kami membuka 3 outlet kami yang ketiga, yaitu di Mubadala Headquarters, juga di Abu Dhabi. Sekarang kami sedang mempersiapkan outlet kami yang keempat di Al Ain, juga di Uni Arab Emirates. Dan di awal tahun 2021, ketika COVID juga, gitu ya, semua orang sibuk menutup counternya. Kita justru berpikir kayaknya this is the time buat kita untuk menjajaki sesuatu yang baru yang kita sebut dengan Green Bean Hub. Jadi kami membuka Dubai Green Bean Hub untuk Indonesia Coffee saja di Dubai, di daerah Freestone untuk storage dan office. Ini mungkin bisa dilihat foto-fotonya sedikit. Ini adalah beberapa foto kami. Kalau yang di kiri atas itu di Jogja, lantas di bawah itu roastery kami yang ada di Jakarta, lantas yang sebelah kanan itu atas itu roastery kami yang ada di Musafa, yang bawah itu adalah outlet kami yang ada di Marina Mall, Abu Dhabi. Sedikit gambaran yang saya mau kasih lihat tentang single origin kopi yang ada di Indonesia. Jadi secara garis besar ini adalah kopi-kopi yang kami develop untuk kopi kecil gitu. Ada di beberapa daerah di Sumatera. Kami punya Land of Rencong, yaitu adalah kopi dari Gayo. Kami punya kopi dari Mandailing. Kami juga ada kopi dari Pagar Alam. Lantas kami punya kopi dari Jawa Barat yang kami sebut dengan Blue Peacock. Kami punya Java Brown yang dari Jawa Tengah. Kami punya Land of Kintamani dari Bali. Kami juga punya Land Kolnusa dari Flores. Lantas kami punya Toraja yang kami sebut Spice Toraja. Kami punya yang paling jauh adalah dari kami sebut Black Cendrawasih atau dari Papua. Terakhir, kami udah punya juga beberapa partner petani yang berasal dari Kalimantan. Ini kurang lebih seperti ini produk-produk kami gitu ya, kopi kecil roasted beans. Nah, ini sebenarnya adalah saya mau menyebutkan sedikit banyak permasalahan teman-teman dari prosesor kecil yang ada, kopi yang ada di Indonesia. Permasalahannya yang pertama adalah harga yang cukup tinggi, yang sulit banget bersaing dengan teman-teman dari Brasil atau Ethiopia atau Vietnam. Harga kopi Indonesia cukup tinggi, ditambah lagi karena juga harga untuk pengiriman dari Indonesia ke beberapa negara di luar Indonesia yang cukup mahal. Lantas yang kedua adalah kualitas yang tidak seragam, jadi kadang-kadang kalau harvesting pertama bagus, yang kedua jelek gitu. Atau kadang-kadang kalau petani 1 dan petani 2 kualitasnya tidak seragam. Lantas yang ketiga adalah jumlah yang terbatas untuk kualitas yang seragam tadi. Jadi untuk mendapatkan kualitas yang seragam ini susah banget,
karena jumlahnya sangat terbatas gitu. Jadi setiap batch itu almost different gitu. Jadi batch 1 sama batch 2 itu biasanya beda gitu. Agak sulit buat kita untuk mendapatkan batch masing-masing batch dengan kualitas yang sama. Atas yang keempat adalah keterbatasan tim pemasaran karena kendala bahasa dan budaya. Dan inilah yang kemudian kita mencoba dari keempat permasalahan yang kita hadapi ini, kita ingin membuat suatu ekosistem di mana teman-teman petani yang bekerja sama dengan kami gitu bisa merasakan kemudahannya, bisa merasakan manfaatnya gitu ya, dengan cara dengan menggunakan teknologi yang tepat. Nah, ini kurang lebih peta cita rasa dan aroma kopi yang ada di Indonesia berbeda-beda gitu ya. Dan ini yang menurut saya, yang menurut kami di Kopi Kecil adalah merupakan kekuatan dari kopi Indonesia. Kita nggak bisa menjual hanya kopi Arabica saja dan kemudian menyebutnya kopi Indonesia, tapi kita justru harus menjual dengan keberagaman ini gitu, keberagaman contohnya aja Arabica dari Gayo ya kita sebut Arabica Gayo, Arabica dari Papua akan kami sebut Arabica Papua. Jadi tidak hanya kopi Indonesia saja begitu. Dan untuk ini tentu saja perlu strategi yang tepat. Nah, ini kemudian kami come up dengan skema yang secara garis besarnya seperti ini. Tapi sebenarnya ini yang saya share adalah benar-benar skema rough-nya gitu ya, secara garis besar supaya teman-teman semua bisa paham. Tapi sebenarnya ini is more complicated daripada yang saya share di skema ini. Gitu. Jadi yang pertama adalah ini adalah kopi-kopi dari petani. Dari berbagai petani kami yang ada di seluruh Indonesia yang merupakan small lot farmers, jadi hasil taninya itu kecil-kecil dan banyak gitu, jadi jumlah petaninya banyak banget. Kemudian diproses oleh prosesor kopi yang juga jumlahnya banyak, nggak cuma 1 atau 2 saja, tapi berbeda-beda di setiap kota. Nah, kemudian di sini setelah ini kami akan mengkurasi. Nah, kurasi ini pun kami biasanya dulu 2 tahun atau 2 tahun ke belakang kami melakukannya secara manual dan ini luar biasa sulit banget buat kami untuk bisa mengkurasi secara manual dan konsisten gitu. Dan akhirnya kami berpikir kayaknya ini saatnya teknologi harus dipergunakan dalam bisnis ini. Nah, sehingga akhirnya di akhir 2021 kami bekerja sama dengan salah satu perusahaan di Singapura namanya Profile Print dan sekarang kami melakukan semua kurasi kami menggunakan artificial intelligence dengan menggunakan satu alat yang kita sebut dengan Profile Print. Dan ini markasnya di Singapura. Sekarang kami menjadi seperti perwakilan, kami menjadi perwakilan untuk Indonesia. Nah, inilah ekosistem yang kemudian sedang kami bangun gitu. Dan kemudian dari sini setelah kopi dikurasi, maka kopi ini akan dilakukan pengiriman dan berarti dari pengiriman dari petani sampai dengan pengiriman ini ada proses finansial kan bagaimana pembiayaan dan sebagainya gitu. Nah, setelah itu baru masuk ke Green Bean Hub kami yang ada di Dubai. Nah, baru setelah ini kami lakukan pemasaran baik dalam bentuk green bean atau dalam bentuk kopi yang sudah di roasted. Jadi simpelnya seperti ini gitu ya. Jadi simpelnya ada beberapa step yang harus kita lewati dan inilah kami kemudian buat kami proses ini tidak semudah yang kita lihat di skema ini gitu, sehingga kami memerlukan bantuan yang untuk bagaimana memastikan bahwa setiap step ini berjalan dengan berjalan dengan sempurna sesuai dengan keinginan kami dan keinginan buyer gitu ya. Jadi disinilah kami menggunakan yang kita kemudian sebut dengan blockchain gitu. Jadi di setiap tahap ini akan dikonfirmasi. Jadi misalnya di tahap
di tahap petani, ketika dia mengirimkan ke prosesor, kami akan menginput semua datanya ke dalam satu data source yang sudah disiapkan untuk blockchain. Nah, kemudian nanti setelah ini dikonfirmasi, kami akan melakukan yang disebut dengan kurasi, dan pada saat kurasi ini keluar, kami akan mengkonfirmasi lagi bahwa ini benar dan ini memang sesuai dengan data yang sebelumnya dan prosesor gitu. Dan setelah ini dikonfirmasi dan sudah bersertifikasi sesuai dengan kurasi yang kami lakukan dengan menggunakan artificial intelligence ini, kemudian baru kami masukkan di dalam gudang kami di Jakarta. Jadi ini ada beberapa step gitu. Dan semua step ini karena menggunakan blockchain, semuanya bisa tertracing dengan baik gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman sempat mampir di website kami gitu ya, kopi kami itu bisa dilihat kapan sih dia panennya, kapan sih di prosesornya, di processingnya gitu ya, habis itu kapan dia dikurasi, dan apa aja sih sertifikat yang dimiliki oleh kopi kami, kemudian kapan dia masuk di gudang dan kapan dia akan ada di Green Bean Hub kami yang ada di Dubai. Begitu. Memang kami sedang melakukan develop bersama-sama dengan Mbak Tanti untuk blockchain ini. Memang yang kami lakukan baru sampai di sini nih, baru sampai di Green Bean. Dan kami akan melakukan lagi tahap berikutnya yang kita masuk ke tahap ketiga, yang kita sebut tahap ketiga, yaitu di mana traceability itu bisa terlihat mulai dari petani sampai dengan kopi itu di roasting, dan bahkan tahap berikutnya kami ingin kopi ini bisa dilihat mulai dari petani, processing, kurasi, shipment, roasting sampai dengan diminum gitu. Nah, inilah yang mungkin menurut saya blockchain bisa membantu kami di Kopi Kecil dalam melakukan traceability supply chain kopi kami gitu. Seperti itu. Untuk sekarang memang kita masih melakukannya hanya untuk kopi kecil. Tapi kalau misalnya insya Allah gitu ya, kalau misalnya memungkinkan, kalau misalnya ini sudah berjalan dengan baik, kami sih rencananya pengen mengajak juga teman-teman yang memang mempunyai kopi dan ingin masuk ke dalam ekosistemnya kami akan welcome banget gitu. Jadi kita bisa sama-sama mengembangkan kopi Indonesia gitu ya, secara lebih lebih terbuka gitu. Mulai jadi semua orang bisa lihat petaninya ada di mana, prosesornya ada di mana, udah gitu kapan di harvestnya, kapan di processingnya dan sebagainya gitu. Mungkin di program ini saya menyebutnya adalah kopi gotong royong. Ini adalah memang skema besarnya kita gitu, pada saat kita mau mengembangkan ekosistem ini adalah kami pengen kopi ini harus dilakukan secara bergotong royong. Kalau enggak rasanya impossible banget kita Indonesia gitu bisa masuk ke pasar internasional dengan menggunakan traceability yang harganya cukup ekonomis gitu ya, dan buyer kita di luar negeri bisa mengetahuinya secara sangat detail gitu. Tanpa melakukan kopi gotong royong kita nggak bisa rasanya melakukan ini gitu. Mengingat harga untuk blockchain itu nggak murah gitu. Sebelum kami mendevelop dengan Mbak Tanti di Inamart gitu, sebenarnya kita sudah beberapa kali mencoba menjajaki blockchain dengan beberapa teman-teman di developernya blockchain gitu, dan ternyata harganya luar biasa mahalnya dan saya kaget-kaget gitu. Sampai kemudian saya datang dengan Mbak Tanti, aku perlu traceability, aku perlu mengembangkan blockchain, tapi aku cuma punya very minim budget gitu. Jadi akhirnya kita berusahalah mencari jalan keluar gitu. Bagaimana sih caranya menjembatani ini gitu kan? Menjembatani ini gitu. Dan nanti gitu ya, kalau misalnya semuanya lancar ya Mbak Tanti ya, kita bisa teman-teman bisa bergabung nih di ekosistem ini gitu, seperti itu. Mungkin itu aja dulu.
yang saya akan share. Kemudian, oke, itu aja. Kalau ada yang mau pertanyaan, ini nomor telepon saya dan sebagainya. Oke, terima kasih.